Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Angkatan 6 telah selesai melaksanakan pelatihan dasar CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat pelatihan dasar kemarin, kami mendapat tugas dari Bapak Dr. Andes Gunawan MM mengenai penerapan nilai berakhlak. Tugas tersebut dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok mendapatkan tugas yang berbeda. Kelompok 1 dan 2 bermain peran mengenai penerapan nilai berakhlak. Kelompok ketiga mensosialisasikan core value dan employment branding kepada pegawai kelurahan. Kelompok keempat memberikan kesan mengenai pelaksanaan aktualisasi pada instansi masing-masing. Dan kelompok yang 5 memberikan ikrar mengenai core value dan employment branding ASN berakhlak. Nah, untuk mempersingkat waktu, berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menampilkan video bermain peran tentang penerapan nilai berakhlak di klinik program hamil. Saya berperan sebagai sutradara. Saya Dedi Abriansyah. Saya Dwi Lestari Handayani. Kami front office. Kami berperan sebagai customer care. Nama saya Mailan Saya Rita Mardiana. Di sini kami berperan sebagai pasangan suami istri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niken Agustina. Di sini saya berperan sebagai petugas klinik program. Terima kasih. Perkenalkan, saya Aman Noval Fawas. Saya berperan sebagai satpam. Perkenalkan, saya Dia Kurniati, saya sebagai kameramen. Selamat menyaksikan video ini. Selamat siang Bapak Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Kami ini ke klinik komil. Di mana ya daftar? Sebelumnya Bapak dan Ibu apakah sudah membuat appointment atau perjanjian dengan dokter? Belum. Kami baru pertama datang. Dan nanti Bapak Ibu bisa masuk dan langsung berkonsultasi di bagian front office. Di sebelah mana ya Pak? Itu mejanya di bagian sebelah sana Pak. Tapi Bapak dan Ibu sebelum masuk karena mengingat kita memperhatikan protokol kesehatan, jadi saya akan turunkan sistem tanggal lebih dahulu. Kemudian untuk ke front office-nya bisa saya antar Bu, Pak. Oke, terima kasih ya. Silakan Pak. Bapak Ibu, ada yang bisa kami bantu? Ya, Ini kami ini program ya Pak. mari kira-kira. Baik Bapak Ibu. Untuk klinik promil memang di sini ada dan tempatnya ada di lantai 2. Sebelumnya saya minta maaf, Ibu sudah pernah berobat di klinik ini Bu? Belum pernah, baru dengar Ibu aja. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk klinik promil kita butuh janji temu dengan dokter dulu ya. Untuk itu bisa kami bantu nomor yang bisa dihubungi. Bisa boleh. Baik. Boleh, Baik, Ibu. silakan. Ya, atas nama siapa Ibu? Tolong tulis. Baik, Ibu, terima kasih. Begini Bu, jadi gimana nih prosedurnya dan kapan saya bisa ketemu sama dokter yang langsung? Oke, Bu, nanti kami hubungi dulu. Kami hubungi dokternya untuk janji temunya ya. Bentar ya, Bapak Ibu boleh dulu. Silakan. Iya, terima kasih. Pagi dengan klinik promil, ini dengan Niken, ada yang bisa saya bantu? Iya, pagi Mbak Niken. Ini Dwi dari Customer Care. Mbak Niken, ini ada pasien baru mau konsul ke klinik promil. Untuk prosedurnya bagaimana ya Mbak? Oh baiklah, nanti akan kami buatkan janji temunya itu H-1 sebelum pertemuan dengan dokternya Ibu. Nah, bisa minta tolong nomor teleponnya Ibu? Baik, kami bantu untuk nomor teleponnya yaitu 0853 0853
68 68 222 222 328 atas nama Rita Mardiana. atas nama Rita Mardiana. Iya. Terima kasih sebelumnya ya Mbak Dike. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Atas nama Ibu Rita, ya Mas, gimana Mas? Baik Pak, kami sudah menghubungi klinik Promil. Jadi nanti Bapak Ibu akan menghubungi mengenai persyaratannya langsung dari klinik Promil. Itu kami dulu berapa lama? H-1 bakal dihubungin, nanti Bapak Ibu akan ditelepon klinik Promil mengenai persyaratan dan lain sebagainya. Kapan kami dapat kepastian kapan kami bisa datang kembali? Untuk jadwalnya belum bisa kami pastikan, tapi nanti 1 hari sebelum kunjungan nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh tahu kami nanti dapat siapa? Nanti bakal dihubungi langsung dari Dokter Adit. Baik. Siapa? Ada yang bisa kami bantu lagi Bapak Ibu? Udah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat pagi. Baiklah, untuk nilai berakhlak yang kami terapkan pada video ini adalah yang pertama, Berorientasi pelayanan, ramah, cekatan, solutif dalam memberikan pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat dalam hal ini pasien. yang kedua adalah akuntabel, melaksanakan tugas dengan cermat dan bertanggung jawab, serta berintegritas tinggi. Yang ketiga adalah kompeten, melaksanakan pelayanan dengan kualitas terbaik. Yang keempat adalah harmonis, menghargai pasien apapun latar belakangnya. Yang selanjutnya adalah sigap dalam menolong pasien. Yang kelima, loyal, menjaga nama baik instansi dalam melaksanakan pelayanan dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam memberikan pelayanan. Yang berikutnya adalah adaptif, yaitu dengan bertindak proaktif, inovatif, dan dalam memberikan pelayanan. Dalam hal ini adalah segera mengkonfirmasi terkait jadwal janji temu dengan klinik Promil. Yang terakhir adalah kolaboratif, mampu bekerja sama untuk memberikan pelayanan prima kepada pasien. Sekian video dari kami, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan membuat video tentang penerapan nilai-nilai berakhlak dalam konteks pengobatan di puskesmas. Ya. Akan ditampilkan alur pengobatan di puskesmas, yaitu dari mulai pendaftaran, screening, pemeriksaan, dan pemberian obat. Nah, berikut ini adalah anggota tim kami yang berperan di video kali ini. Perkenalkan, saya Bella sebagai apoteker. 3. Saya Fadila berperan sebagai Saya Rama Satriawan berperan sebagai perawat. Saya Nur Astri berperan sebagai pasien. Saya Yulia berperan sebagai petugas pendaftaran. Oke. Saya Gita sebagai pengisi narasi. Nama saya Yuni Lestari, berperan sebagai editor. Dan saya Tio Hara Sujarwanto sebagai kameramen. Selamat menyaksikan. Penerapan nilai berakhlak pada pelayanan puskesmas. Saat pendaftaran diterapkan nilai-nilai. Yang pertama, berorientasi pelayanan dengan cara bersikap ramah kepada pasien. Kedua, adaptif, membuka layanan pendaftaran secara online. Ketiga, loyal, menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Pada saat screening data pasien, diterapkan nilai-nilai akuntabel, memeriksa identitas pasien secara benar. Kedua, harmonis, bekerja sama dengan baik, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Oke, baiklah, selesai kata semua ibu ya. Kita periksa semua ibu, ya, keterangan lebih lanjut ya. Mari bu ya. Selamat pagi dokter. Dok, ini dok ada pasien mau berobat. Oke,
pasiennya bisa masuk asli. Pada saat pemeriksaan, diterapkan nilai kompeten, melakukan pemeriksaan dan diagnosis pasien sesuai dengan standar operasional prosedur. Aki ya. Ya, Aki. Ibu sama dokternya ya, Bu ya. Mari Ibu. Ibu Nur Astri ya. Ibu keluarnya oh iya, iya Bu ya. Bu ya, saya siapkan dulu obatnya. Saya konfirmasi ini identitasnya ya Bu ya. Ibu atas nama Ibu Nur Astri ya. Usianya 26 tahun ya Bu ya. Jadi ini obatnya ya. Dikasih dokter vitamin. Nanti minum 1 kali sehari. Dia sudah makan. Nah nanti vitaminnya nggak Pemberian makan obat ya. diterapkan nilai kolaboratif, bekerja sama untuk menciptakan nilai tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai nilai dasar ASN berakhlak dan juga employer branding dari kedua presentan kita, yaitu Ibu Desti Arista sebagai staf dari BKPSDMD Kota Pangkal Pinang dan juga Bapak Setio Abdi Nugroho sebagai staf dari BKPSDMD Kota Pangkal Pinang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kedua presentan. Saya Zahra Badriah sebagai moderator yang akan memoderatori kegiatan pada hari ini. Kegiatan hari ini akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. 3 pertanyaan dan langsung dilanjutkan oleh jawaban dari para presentan. Langsung saja dimulai dari presentan pertama. Silakan. Terima kasih Ibu Zahro atas kesempatannya. Teman-teman di sini tadi Ibu Zahro sudah memperkenalkan kami berdua. Ini saya perkenalkan diri lagi ya. Jadi saya tuh Desti Arista, biasa dipanggil Desti. Saya dari BKPSDMD Provinsi. Jadi tujuan kami datang ke sini untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan tentang nilai dasar ASN kita yang terbaru. Ibu-ibu di sini udah tahu nilai dasar ASN kita yang terbaru? Belum. Nah, jadi kita itu sudah diluncurkan nilai dasar ASN terbaru. Ini berlaku untuk seluruh baik itu BUMN ataupun pemerintah. Jadi nilai dasar ASN-nya adalah berakhlak, di mana poin-poinnya akan dijelaskan oleh saudara Setio Abdi Nugroho. Jadi ibu-ibu ini harap disimak baik-baik karena ini memang menjadi nilai dasar kita. Kepada Bapak Setio kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Desti udah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan nilai-nilai dasar ASN ini. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit celotehan dari kami ya mengenai nilai-nilai dasar ASN yang sebelumnya udah ada, tapi sekarang diperbaharui semenjak tanggal 27 Juli tahun 2021 oleh Pak Jokowi. Ya, dulunya aneka, sekarang berakhlak. Berakhlak itu ada kepanjangannya. Yang pertama, ber adalah berorientasi pelayanan, A akuntabel, K adalah kompeten, H harmonis, L loyal, A adaptif, dan K kolaboratif. Setiap poin ini bukan hanya huruf semata, tapi ada artinya masing-masing. Nanti coba kita lihat apa artinya. Kalau saya kurang, Mbak Desti bisa nambahin nanti apa. Siapa? Oke, next. Nah, ini berorientasi pelayanan. Artinya kita memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan penerima pelayanan. Kita sebagai ASN itu berperan sebagai penyelenggara pelayanan. Kalau kita sebagai masyarakat, kita penerima pelayanan. Tapi kalau misalnya kepuasan masyarakat, itu kepuasan yang diberikan atau diterima penerima layanan. Ada beberapa kata kunci dalam pelayanan publik, yaitu partisipatif, transparansi, responsif, tidak diskriminatif, mudah, murah, efektif, efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Oke, nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, disimpan dulu pertanyaan. Pada saat sesi akhir, silakan bertanya. Ya, next.
Ada beberapa panduan perilaku yang harus kita tekankan di dalam setiap poin nilai berakhlak. Yang ini berorientasi pelayanan ada 3 panduan perilakunya. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dalam berorientasi pelayanan kita harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Ini slide terakhir dari kita, Bapak ya, Ibu ya. Mungkin tadi agak membingungkan. Kalau ada yang bingung silakan ditanya. Kalau bisa kita jawab, kalau enggak kita simpan nanti kita jawab. Ya, semoga apa yang saya jelaskan ini Bapak Ibu mengerti dan dapat diimplementasikan di instansinya masing-masing. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Boleh sebutkan namanya dan asalnya Ibu. Saya Agnes Santi Rizky, perwakilan dari Kelurahan Air Hitam. Saya ingin bertanya, di sini kan dahulu ada nilai nama nilai aneka. Nah, sekarang jadi nilai berakhlak. Di nilai aneka ini ada namanya nilai anti korupsi. Sekarang di manakah nilai anti korupsi itu berada di nilai berakhlak tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Agnes dari Kelurahan Air Hitam. Jadi pertanyaannya, di mana perbedaan aneka dengan berakhlak yang sebelumnya ada nilai anti korupsi, yang sekarang nilai itu ada di bagian mana, seperti itu. Silakan presentan yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Agnes pertanyaannya. Sebenarnya seperti ini, nilai dasar ASN itu intinya sama ya, cuma berubah yang namanya posisi letak perilakunya di mana. Kalau misalnya nanyanya anti korupsi pada aneka itu letaknya di mana, kalau di berakhlak bisa letaknya di akuntabel, yaitu jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, sama di loyal. Di loyal itu ada yang namanya menerapkan ideologi Pancasila UUD 1945. Mungkin di situ kalau misalnya anti korupsi itu yang di beraneka nih di mana letaknya. Kita sampai di penghujung acara pada hari ini. Tulis hari ini Ibu Rasvita akan membacakan kesimpulan. Silakan Ibu. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan sosialisasi 7 nilai dasar ASN dan employer branding, yaitu core value ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Adapun core value ASN diimplementasikan dalam kata berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian employer branding yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan bangga melayani bangsa. Demikian kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam merica bebek betutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan memberikan kesan mengenai penerapan nilai berakhlak pada pelaksanaan habituasi di kantor masing-masing. 1.2 berikut kesan-kesannya. Halo, saya Putri Marsati dari Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang. Pada masa habituasi, saya melaksanakan sosialisasi kepada PPK di OPD Kota Pangkal Pinang dalam tata cara pembelian produk pada katalog elektronik lokal. Hal yang paling berkesan adalah saya dapat menerapkan nilai berorientasi pelayanan, yaitu memahami kebutuhan masyarakat, di mana saat ini masih banyak sekali PPK OPD di Kota Pangkal Pinang yang belum paham tata cara pembelian produk pada katalog elektronik lokal. Selain itu juga saya menerapkan nilai ramah, yaitu mengutamakan senyum, salam sapa dalam memberikan pendampingan kepada PPK di OPD Kota Pangkal Pinang. Terima kasih. Halo,
Perkenalkan, saya Atika Nur Fitri dari Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang. Dalam masa habituasi, saya melakukan aktualisasi, yaitu adalah pelaksanaan penerapan tahapan pekerjaan sosial dalam menangani PPKS yang ada di Kota Pangkal Pinang. Dalam pelaksanaan ini, saya menerapkan salah satunya yaitu nilai loyal, yaitu di mana peningkatan penerapan tahapan pekerjaan sosial ini berkaitan dan berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial. Di mana dalam pelaksanaan ini juga didukung oleh banyak pihak, mulai dari kepala dinas sampai dengan para pekerja sosial dengan antusias, di mana mereka ingin memperbaiki pelaksanaan penanganan PPKS yang ada di Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang. Terima kasih. Hai, saya Yuni Afriani, saya berasal dari Inspektorat Kota Pangkal Pinang. Pengalaman yang paling berkesan selama saya melaksanakan aktualisasi yaitu kegiatan berkonsultasi dengan mentor. Pada kegiatan ini saya menerapkan nilai harmonis yang dimana setiap saya membuat jadwal konsultasi dengan mentor, saya selalu menunggu mentor saya selesai melakukan ibadah. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dwi Kusumasari dari RSUD Depati Hamzah. Pengalaman berkesan saya tentang penerapan nilai berakhlak saat melakukan aktualisasi, yakni saya menjadi narasumber saat pelatihan Early Warning System. Di sini nilai yang saya terapkan adalah kompeten, karena di sini saya membantu perawat lain untuk belajar mengenai Early Warning System. Terima kasih. Halo semuanya, saya Putri Aisyah dari Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang. Pengalaman yang paling berkesan ketika saya menyusun aktualisasi adalah ketika saya menyusun program kegiatan yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya di Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang, yaitu menyusun action plan digital. Kegiatan ini menerapkan nilai berakhlak, yaitu adaptif dengan melakukan inovasi dengan menggunakan aplikasi tertentu dalam pembuatan kegiatan tersebut. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Larasati, saya dari RSUD Depati Hamzah. Kesan penerapan nilai berakhlak saat pelaksanaan aktualisasi habituasi di RSUD Depati Hamzah adalah saya telah menerapkan nilai kolaboratif, yaitu salah satunya yaitu saya bekerja sama dengan kepala instalasi farmasi untuk pengajuan barang berupa salep mata antibiotik pada bayi baru lahir dikarenakan dalam ruangan saya belum ada salep mata antibiotik untuk bayi baru lahir. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Arun Christian, saya dari bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang. Kesan saya terhadap penerapan nilai berakhlak, yang pertama saya mengambil pada nilai berorientasi pelayanan, di mana saya membuat survei form kepuasan, yang mana tujuannya bisa meningkatkan kualitas pelayanan dari LPC Kota Pangkal Pinang. Halo, selain itu juga saya menerapkan nilai dari akuntabel, di mana nilai akuntabel yang saya buat yaitu bertanggung jawab, di mana saya menyelesaikan tugas aktualisasi saya sampai dengan selesai, dan juga bisa dilihat pada outputnya saya membuat form QR code, di mana penyedia atau pengguna layanan bisa menggunakannya untuk meningkatkan kualitas layanan LPC Kota Pangkal Pinang. Terima kasih. Nah, itu tadi kesan kami mengenai penerapan nilai berakhlak pada pelaksanaan habituasi di instansi masing-masing. Semoga kita semua dapat terus menerapkan nilai berakhlak pada setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari. Saya Echa Septiarini mewakili kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5, peserta Laksar Angkatan 6 tahun 2022 akan menyampaikan ikrar, core value, dan employer branding ASN berakhlak. Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang serba cepat, perlu adanya tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Menjadi aparatur sipil negara harus selalu memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan secara jujur, berintegritas, bertanggung jawab, dan tidak menyimpang dari kode etik ASN. Hal inilah yang menjadi latar belakang perlunya ikrar, core value, dan employer branding ASN berakhlak. Ikrar, core value, dan employer branding ASN berakhlak. 1. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 1. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. 3.
Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 4. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. 5. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 6. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta melakukan perubahan. 7. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Harapan dari adanya Ikrar Core Value dan Employer Branding ASN Berahlak ini adalah kita sebagai ASN dapat menjadi ASN berkelas dunia dalam proses kita membangun bangsa dan negara untuk masa depan. Demikian ikrar dari kelompok 5. Terima kasih. Nah, itu tadi video 5 kelompok mengenai penerapan nilai berakhlak. Semoga kita dapat menerapkan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari untuk mewujudkan ASN yang profesional. Kami Angkatan 6 juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Gunawan MM atas tugas yang sudah diberikan dan semoga tugas ini dapat diberikan kepada pelatihan dasar selanjutnya. Saya Ca Septiarini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.